Semangat pagi. Hai Pagi. teman-teman. Kita ketemu lagi. Saat ini kita ngobrol lagi dengan Pak Darmadi Darmawata. Yes. Oke, Pak Darmadi. Saya dengar-dengar Bapak lagi create sesuatu nih, Pak Darmadi. Ya, ada beberapa buku yang saya akan lagi kerjakan saat ini. Semoga bisa saya selesaikan di tahun 2019. Ya. Dan salah satu buku yang mungkin kita mau diskusikan hari ini adalah buku yang berjudul Sales Mantra. Oke, stop dulu Pak Darmadi. Kira-kira apa itu sales mantra, Pak? Nah, mantra ini menarik sekali. Kata mantra ini kan ketika saya selalu dengar waktu kecil itu kan sebagai sebuah arti shortcut gitu ya. Shortcut. Iya, itu magician itu kan punya mantra abracadabra, sesuatu yang jelek bisa jadi bagus gitu ya. Sesuatu yang bagus bisa jadi jelek. Oke. Iya kan? Jadi ada sesuatu proses shortcut dan banyak orang sales selalu nanya saya, gimana sih supaya cepat sukses? Yes. Gimana sih supaya cepat closing properti begitu? Oleh sebab itu saya kepancing untuk buat aja nih sebuah mantra. Mantra itu berbeda dengan quotes. Kalau quotes itu adalah sesuatu kata-kata yang kelihatannya indah, bagus, Anda lihat, Anda suka, ya mudah-mudahan Anda termotivasi, terinspirasi dengan quotes itu. Kalau mantra enggak. Karena mantra bukan hanya sekedar indah. Mantra itu kalau dilakukan, dilaksanakan, hasilnya yang luar biasa. Oke, jadi key-nya adalah action gitu. Action. Yes, Pak Darmadi boleh bocorin, Pak. Kira-kira sukses mantranya apa sih yang pertama, Pak? Instead of give up, Yes. look up. Ya. Kenapa instead of give up, look up? Ya karena saya lihat banyak manusia ini seringkali kalau ketemu dengan tanda kutip nih, masalah nih ya. Jujur semua orang kalau ketemu masalah, mood yang pertama yang dilakukan adalah why me? Why me ya? Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa lagi waktu yang ini? Kenapa bukan waktu yang lain? Selalu mereka stuck dengan sesuatu hal yang negatif sehingga mereka dengan mudah give up. Oke. Nah, sales mantra yang pertama itu mengatakan daripada pilihan give up yang Anda pilih, saya introduce Anda look up. Look up artinya melihat alternatif yang lain, melihat peluang yang lain. Karena seringkali orang tidak melihat ke sana. Mereka capek, habis fokusnya untuk fokus terhadap masalah itu. Oke. Kalau di related dengan kita di real estate Pak Darmadi, ini sekarang banyak nih Pak, dengar-dengar teman-teman nih market lesu gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya, Sukses market. saya banyak sekali ketemu agent yang sekarang ini bilang, Pak, market lesu Pak. Saya bilang kondisi market lesu itu apa? Banyak barang, sedikit pembeli. Jadi kalau banyak barang, sedikit pembeli, Anda nggak suka? Nggak suka Pak? Oke, kalau saya balik umpama begitu. Ya, sedikit barang, banyak pembeli. Anda suka juga? Dia bingung. Ya mungkin lebih baik ya Pak. Emangnya kalau sedikit barang banyak pembeli, Anda juga dapat banyak transaksi? Setelah dia pikir juga enggak. Berarti mau barang banyak sedikit pembeli atau barang dikit banyak pembeli, bagi Anda nggak relevan kan? Yang relevan apa sebenarnya? Tindakan Anda sebenarnya. Di dalam sales mantra pertama saya cerita mengenai ada dua orang masuk penjara kan, penjara yang kumuh gitu kan. Yang satu pesimis sekali. Kenapa? Setiap kali dia lihat ke jendela malam hari, dia hanya ngeliat lumpur yang jelek sekali. Tentu lokasi penjara bukan tempat yang bagus. Setiap kali dia ngeliat ke bawah, dia melihat lumpur begitu banyak. Tetapi napi yang satu ini, yang satu lagi yang lebih optimis, dia setiap kali melihat luar penjara, dia ngeliat ke atas. Dia ngeliat bintang-bintang yang begitu indah. Dan dia bersyukur Tuhan masih kasih dia kesempatan untuk hidup. Ya, dari kedua orang ini, kondisi yang sama, yang satu mengeluh, yang satu memberi syukur. Menurut Anda, yang mana dari napi ini mempunyai peluang untuk hidup lebih bahagia? Yang mana napi ini yang bisa mempunyai semangat untuk tetap bertahan di dalam penjara? Tentu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, karena dia melihat sesuatu harapan gitu. Ketika orang melihat harapan, dia mungkin akan berpikir, akan mengambil beberapa langkah-langkah berikutnya secara positif. Tetapi ketika orang sudah melihat masalah, melihat sesuatu yang negatif, ya mungkin mereka akan stop di sana dan menunggu situasi berubah menjadi lebih baik. Dan untuk seperti masa-masa seperti kayak sekarang yang Anda tanyakan, Pak, market lagi jelek, ya mau apa? Jujur saya mau nanya Anda, apa benar market lagi jelek? Ambil contoh nih, Pak, sekarang banyak barang sedikit pembeli. Mungkin bagus kali ya. Pemilik-pemilik properti itu mungkin dengan saat ini lebih gampang nurunin harga. Bahkan mungkin dia akan menaikkan komisi Anda. Karena keadaan lagi susah. It's a blessing for you. Dan bagusnya lagi ketika market seperti begini. Percaya saya, 30% agent-agent yang cutting off-nya tidak cocok di real estate, mereka pasti sudah nggak ada saat ini. Anda punya kompetisi akan berkurang. Kalau Anda memberikan service yang baik, Anda agresif. Oh man, you make tons of money. Oke, bagus sekali Pak Darmadi. Pak, ada satu pertanyaan saya yang cukup menggelitik ya Pak. Kalau tadi Bapak ngomong action, mengatakan tentang action. Agak sedikit kembali tarik ke belakang. Action itu dipengaruhi juga oleh mindset ya Pak ya. Tadi market lagi jelek nih, oke, marketing ngomong, sales ngomong,
lesu segala macam. Nah, kalau dia punya mindset, kalau dia mau sukses, bagaimana tipsnya? Ini menarik sekali. Ketika orang bilang market lagi jelek, kemungkinan orang yang ngomong market lagi jelek, kemungkinan pilihan tindakan berikutnya adalah diam dan menunggu. Setuju nggak? Gimana kalau saya kasih alternatif? Market lagi jelek, kemudian ada pelatihan, ada training yang bagus untuk mempertajam skill Anda di digital marketing, untuk mempertajam skill Anda untuk membangun tim. Bagus nggak menurut Pak David? Bagus. Cuma masalahnya karena dia apa? Ya masalahnya bagus Pak, tapi kan sekarang market lagi jelek Pak. Lalu kan ikut training itu bayar. Iya lalu ya karena ya saya tunggu market bagus dulu, baru saya ikut training. Nah pola pikir yang ini yang saya bilang tadi, akhirnya mereka nggak bisa keluar dari tindakan-tindakan yang terobosan-terobosan baru gitu. Sama seperti saya tadi cerita kalau orang bermain bola begitu, dan mindsetnya hanya menunggu bola ada di kakinya baru mereka mau bergerak. Saya yakin orang ini pasti bukan Cristiano Ronaldo, bukan? Karena seorang Cristiano Ronaldo sehebat apapun dia dan dia banyak sekali mencetak banyak gol. Anda boleh cek, dia adalah salah satu pemain yang berlari paling banyak di dalam lapangan yang penuh opportunity dan penuh ambiguity. Maksudnya apa? Itu kan 11 orang bermain hanya bola satu. Kemungkinan sampai di kaki Anda itu ya 1/22. Karena semua orang bergerak. Tapi saya kasih tahu Anda, jangan takut. Banyak pemain lawan yang menunggu. Ya kan? Selama Anda terus aktif bergerak, kesempatan bola itu ada di kaki Anda, selalu ada. Ya, makanya orang selalu berkata, Ronaldo itu adalah the right player at the right time. Kenapa dia menjadi right player at the right time? Because he keep moving. Karena dia terus bergerak, kesempatan itu selalu ada. Jadi kalau kita diam, kita kemungkinan akan... Iya. Sama aja ketika Anda diam di kantor, Anda tidak prospek sama sekali, kemungkinan chance Anda untuk closing 0. Setuju? Tapi ketika Anda keluar, Anda ketemu orang, kemungkinannya mungkin 0,1. Kalau Anda punya chance dikasih kemungkinan 0% dengan 0,1. You pilih yang mana Pak David? Ya, saya pilih yang gede lah. Berarti Anda adalah orang yang punya harapan. Dan harapan itu harus dibangun dari mindset. Dan mindset itu dibangun dari bagaimana Anda menggunakan kacamata Anda melihat kondisi. Ketika Anda bilang kondisi buruk, tunggu sebentar, kondisi buruk. Kondisi itu adalah sesuatu yang tidak diatur, setuju nggak? Kalau kondisi sekarang penjualan properti lagi lesu, bukan hanya terjadi sama diri Anda, terjadi sama orang lain juga. Ya sekarang kembali kita punya tindakan berikutnya, ya kan? Jadi sebenarnya tadi kita harus mulai dari melihat kondisi bahwa kondisi itu kita harus terima bahwa kondisi itu netral, setuju nggak? Kalau kondisi itu netral, sekarang balik ke kita gitu. Kondisi ini netral, mindset kita seperti apa? Kemungkinan besar orang akan menunggu. Anda punya kesempatan untuk memulai, ya. Anda punya kesempatan untuk memulai digital marketing. Anda punya kesempatan saat ini untuk belajar bagaimana buat video supaya listing rumah Anda kelihatan lebih keren. Anda punya kesempatan untuk bisa ngisi sosial media seperti hari ini kita ngisi sosial media, isi konten yang ada di sana, mencari beberapa follower, mencari orang-orang yang bisa menjadi tim kita. Itu tujuan dari 10,000 Warrior, membangkitkan semangat dari orang-orang yang mau maju. Dan teman-teman yang ada di 10,000 Warrior nih yang sudah ngikut nih, ada berapa Pak David ya? Hampir 1.000. Hampir 1.000 ini saat ini ya. Ini orang-orang yang cikal bakal yang mau berubah. Karena ketika market lagi sepi di luar, mereka come out to this group and want to learn, want to share. Then I'm so happy to share. Because my aim in life is like keep giving and serving to others. Wow, excellent, luar biasa. Pak, boleh nggak Pak kalau sedikit saya tarik benang merah nih Pak? Jadi kalau dalam kondisi seperti mungkin sedang tidak baik gitu, sebenarnya kalau orang-orang punya mindset positif, itu kesempatan buat mereka untuk belajar begitu ya Pak? Ya. Ada time ya, di mana ada time, sama aja ada siang ada malam. Ketika siang Anda kerja, malam Anda istirahat ya. Semua waktu memang berbeda ya. Mungkin saat ini kalau kita fair ketika pertumbuhan properti saat ini lagi pada titik yang agak jenuh gini ya, slow moving ya. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin saatnya kita mengasah kapak kita. Karena mungkin selama ini beberapa tahun yang lalu kita asik memotong gitu ya. Kapak kita nggak tajam lagi. Jadi mungkin ini saat mengasah, saat untuk ikut training. Dan ada training yang bagus sebentar lagi kita akan lihat di April 10 ya. Hari Rabu ya, saya mengajak semua teman ya, baik yang ada di ERA ataupun yang nggak ada ERA. Ada 2 pembicara yang luar biasa, ngomong mengenai social media dan dia juga ngomong mengenai bagaimana building a team. And this is a good session for every one of us. Welcome to all of you. Achiever Conference ya Pak. Oke. Pak Ramadi, boleh nggak kita sedikit tarik kesimpulan nih Pak? Itu yang mungkin kita coba fokus dari sales mantra pertama ya. Instead of giving up, looking up. Oke. Take away untuk kita semua adalah pertama, semua kondisi keadaan itu jangan Anda bilang ini kondisi bagus atau nggak bagus. Kenapa saya nggak mau Anda melabel bagus dan tidak bagus? Saya takutnya ketika Anda melabel tidak bagus itu membuat trigger berikutnya adalah Anda tidak action. Ya.
Kalau Anda melabel bagus dan ternyata Anda juga tidak action, sama aja juga nggak ada guna. Ya. Instead of giving a label bagus tidak bagus, kondisi ini netral. Bisa terjadi untuk Anda, bisa terjadi untuk orang lain, dan ini di luar kontrol Anda. Ya. Situasi ekonomi seperti begini, ini di luar kontrol Anda. Jadi pertama yang kita harus lakukan adalah kita frame bahwa kondisi saat ini adalah netral. Oke. It could happen to you, it could happen to me. Yes. The second takeaway, Ya. karena kondisinya netral, Anda punya pilihan. Pilihan diam atau bergerak. Oke. Diam, chance-nya adalah 0%. Bergerak, chance-nya 0, sesuatu. Saya selalu adalah orang positif yang selalu bergerak, di mana chance-nya lebih besar. Oleh sebab itu, saya akan mulai bergerak. Kalau Anda agent property, apa yang harus Anda lakukan? Training. It's time for you to training. Yeah. Second, cari teman-teman yang cukup berhasil dalam kondisi ini. Karena saya sangat yakin banyak agent property juga yang meraup keuntungan besar pada kondisi-kondisi seperti ini. Betul. Ya kan? Karena market itu kan ada up and down, dan ada beberapa orang yang selalu ada yang mengatakan there is no good market, bad market. There is only bad agent and good agent. Oh, okay. Market ya begitu-begitu aja. Yes. Buktinya, bad agent walaupun marketnya bagus, tetap aja nggak bisa making money. Jadi yang kedua adalah, based on the situation yang kita lihat tadi, kita mulai punya mindset positif. Karena di dalam kesulitan, ya selalu ada jalan keluar. Ketika orang berfokus pada masalah, fokusnya hanya masalah. Dia nggak akan fokus terhadap sesuatu jalan keluar. Ya. Ya kan? Nah, yang langkah kedua adalah mindset kita bilang, kita harus mulai latih mindset mata kita untuk melihat peluang. Instead, kalau Anda mau lihat uang, Anda harus lihat peluang. Yes. Ya kan? Ya, kalau Anda nggak mau lihat uang, ya Anda lihat masalah. Gitu. Jadi ketika mindset Anda sudah bisa arahkan seperti situ, nah yang ketiga takeaway-nya, just do it, man. Just do it. Iya, jangan sekarang harus bertindak. Take action. Ya, when you take action, when you fail, you learn something. Yes. Ya, but when you succeed, you have confidence to move on. Makanya orang sukses, kalau mereka sukses, mereka jauh lebih sukses daripada orang-orang yang tidak bertindak tadi. Oleh sebab itu, 3 takeaway. Anda kan coba lihat situasi Anda sebagai sesuatu yang netral. Kedua, mindset Anda penuhi dengan peluang. Yang ketiga, just do it, man. Self mantra pertama itu pasti mengubah hidup Anda. Instead of giving up, looking up. Wow. Thank you, Pak Dormadi. Thank you. All the best, All the 10,000 best. warrior. See you next time. See you. Salam sukses.